Subscribe channel YouTube Babat Jepara Selendang Sutra Jawa agar selalu mengikuti secara utuh semua kisah yang berhubungan dengan Jepara, Jawa, Nusantara versi keluarga Kesultanan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib Babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal-usul Pondok Balikambang, Mbah Sabilan Demaan Jepara, Katok Mayongan, Saridin Pati, Kiai Soleh Darat. Kata Balikambang sangat banyak sekali dan ada di berbagai tempat. Ada pantai Balikambang, rawa Balikambang, danau Balikambang, kampung Balikambang, makam Balikambang, wisata Balikambang, ada juga pondok Balikambang, dan lain-lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah pondok Balikambang yang dibuat oleh Mbah Sabilan, yang saat ini makam Mbah Sabilan ada di Desa Demaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Makam para tokoh di Jepara saling berkaitan nasab antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Jadi, makam para tokoh di Jepara bukan seorang pendatang baru yang datang ke Jepara hanya untuk wafat, lalu hanya untuk dimakamkan di Jepara, tapi punya perjalanan kisah panjang yang berkaitan dengan Jepara dan tokoh lain, dan juga menurunkan anak keturunan di Jepara maupun di daerah lain. Contoh, jika ada makam di Jepara yang berasal dari benua Afrika yang berkulit hitam, maka setidaknya ada keturunannya yang berkulit hitam yang ada di sekitar makam tokoh tersebut. Jika yang hidup di sekitar makam tokoh tersebut adalah orang Jawa, maka biasanya tokoh makam yang ada di situ adalah tokoh berdarah Jawa. Kita kembali ke asal-usul Mbah Sabilan, Pondok Balikambang, Katok Mayongan, Saridin Pati. Barso yang lahir pada tahun 1365 Masehi, lalu pada tahun 1395 Masehi dikersakake atau dikehendaki menikah dengan Nyai Sri Emping, lalu mereka berdua sebagai akal bakal desa dikersakake yang saat ini menjadi Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama diberi nama Joko Lelono yang lahir pada tahun 1481 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, Joko Lelono dijodohkan oleh Kanjeng Sunan Muria dengan putri Kanjeng Sunan Kudus yang bernama Siti Warkso atau dikenal dengan Widodaren. Makam Joko Lelono saat ini berada di Desa Ceranggang, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Lalu anak yang kedua bernama Boyo Lelungan yang lahir pada tahun 1491 Masehi. Pada tahun 1536 Masehi, Boyo Lelungan dijodohkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono dengan adik Ketut Gurnandiwijaya atau Mbah Datuk Singaraja yang bernama Kajeng Sekar Alem atau Mbah Senu, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Anak yang ketiga bernama Sekar yang lahir pada tahun 1514 Masehi yang mempunyai julukan sebagai Sekar Padu atau Nini Unem karena selang lama setelah ayahnya wafat, Sekar baru lahir lalu jadi bahan pembicaraan orang atau dalam bahasa Jawa dipadu atau diunem.
Pada tahun 1530 Masehi, Sekar dijodohkan oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat dengan telik sandi Kesultanan Bintoro yang bernama Surgyolawe atau Sentono Pecangaan Wetan. Sekar dan Surgyolawe tinggal dan mendirikan masjid di Desa Tanggul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tapi saat ini makam dan masjid Nyai Sekar sudah tenggelam oleh air laut. Di Desa Tanggul, Sekar dan Surgyolawe dikaruniai anak pria yang bernama Suyadi, yang sekitar pada tahun 1542 Masehi, Suyadi menikah dengan Sumiati yang mempunyai julukan Nyai Sambi, gadis dari desa Tegal Sambi. Suyadi atau Mbah Suyadi mempunyai laduni maunah bil makaromah sebagai penemu gemblong, yaitu ketan yang ditumbuk. Lalu Mbah Suyadi mempunyai julukan sebagai Mbah Gemblong Tegal Sambi. Tapi kisah tentang Mbah Gemblong sangat panjang karena akan membahas semua tokoh yang ada kaitan dengan desa Tegal Sambi, termasuk kisah guru Mbah Gemblong yang bernama Rekso Agung sebagai pemilik Candi Angin-Angin, Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Lalu anaknya yang bernama Suto sebagai kepala penyamun yang merampok Syekh Abu Bakar di Pulau Panjang. Lalu anak perempuannya yang bernama Dewi Wulansari sebagai akal bakal ober-ober Desa Tegal Sambi dan lain-lain akan kita bahas dalam bab yang lain. Lalu di antara anak Mbah Gemblong ada yang bernama Ajirogo yang mempunyai laduni mauna sebagai penjuluk orang lain. Contoh, jika ada orang maling, meskipun perbuatan malingnya sudah sangat disembunyikan, tapi jika bertemu dengan Mbah Ajirogo, maka Mbah Ajirogo akan tahu perbuatannya dan Mbah Ajirogo akan memanggil orang tersebut dengan panggilan si maling. Dalam Islam, menemukan sesuatu yang baru dalam hal amalia adalah sebagai penemuan ilmu yang berguna bagi sesama dengan pahala di alam kubur berupa pakaian. Yang dilarang dalam Islam adalah menemukan sesuatu yang baru di bidang ibadah atau dinamakan bid'ah, yaitu merubah atau mengurangi jumlah rukun Islam. Sedangkan menyebarkan ilmu yang berguna bagi sesama, temuan orang lain, termasuk sedekah, yaitu sedekah menyebarkan ilmu yang berguna bagi sesama dengan pahala di alam kubur berupa rumah. Sedangkan makanan di alam kubur terbuat dari anak soleh yang mendoakan kepada makhluk lain. Soleh artinya punya niat yang bagus. Soleh dibagi dua. Satu, anak soleh artinya orang dari kalangan biasa yang punya niat bagus. Yang kedua, ahli soleh, yaitu manusia yang mempunyai laduni. Laduni artinya tugas menemukan ilmu baru yang berguna bagi sesama sebagai cara untuk menyebarkan agama Allah. Laduni ada tiga. Satu, laduni mukjizat yang dimiliki kelompok nabi dan rasul. Contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai laduni sebagai penemu hadis, sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam untuk semua manusia.
Yang kedua, laduni karomah yang dimiliki kelompok wali. Contoh, Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai laduni sebagai penemu budaya, sebagai cara untuk penyebaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa. Yang ketiga, laduni maunah ataupun laduni maunah bil makaromah yang dimiliki kelompok ulama. Contoh, Basri Brojoputih mempunyai laduni maunah bil makaromah sebagai pembuat pondok di atas air, sebagai cara untuk menjaga kemurnian ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jepara. Di lain cerita, sekitar pada tahun 1549 Masehi di daerah Pati, Jawa Tengah. Suatu hari ada seorang anak kecil usia sekitar 7 tahun tapi tubuhnya sangat tinggi yang bernama Saridin atau dijuluki Si Jangkung atau Syekh Jangkung dari daerah Pati, Jawa Tengah, berguru pada Kanjeng Sunan Kalijaga di Kadilangu, Kabupaten Demak. Sunan Kalijaga memberikan laduni maunah bil makaromah kepada Saridin berupa semua air pasti ada ikannya. Lalu Saridin pulang dari Bintoro dengan selalu berkata, saben banyu mesti ono iwake, yang artinya setiap air pasti ada ikannya. Maksudnya adalah setiap ilmu pasti ada hikmah atau manfaat dan berkahnya. Di perjalanan antara Kadilangu ke Pati, Saridin selalu menghafal laduni dari Sunan Kalijaga kepada Saridin, yaitu setiap air pasti ada ikannya. Di tengah perjalanan, Saridin bertemu dengan murid Sunan Kudus. Lalu murid Sunan Kudus yang mendengar hafalan Saridin berkata, "Hai Saridin, buktikan kalau setiap air pasti ada ikannya." Lalu murid Sunan Kudus mengambil satu buah kelapa dan disuruh membuktikan kepada Saridin bahwa di air kelapa juga ada ikannya. Lalu Saridin membelah kelapa tersebut dan ternyata di dalam kelapa tersebut ada ikannya. Lalu murid Sunan Kudus mengadu kepada Sunan Kudus bahwa murid Sunan Kalijaga bisa mempunyai kekuatan yang bisa membuat semua air ada ikannya, termasuk air di dalam buah kelapa. Lalu Sunan Kudus berkata kepada muridnya bahwa itu adalah ilmu sesat sebagai sihir karena tidak diajarkan dalam syariat Islam. Hampir setiap waktu murid Kanjeng Sunan Kudus mengejek Kanjeng Sunan Kalijaga, anak keturunan serta murid Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai ahli sihir, aliran sesat dan syirik. Ejekan murid Kanjeng Sunan Kudus terhadap Kanjeng Sunan Kalijaga dan anak keturunan serta murid Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menyebar sampai ke seluruh Kudus, Bintoro, dan Pati. Pada sekitar tahun 1550 Masehi, setelah Sunan Kudus wafat, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai murid Sunan Kudus mengajarkan ajaran syariat bloko yang menentang ajaran
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Wali Songo. Padahal Sunan Kudus tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya. Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mendengar kabar bahwa ada kelompok yang mengaku sebagai murid Sunan Kudus mengajarkan ajaran syariat bloko yang menentang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Wali Songo, maka Kanjeng Sunan Gunung Jati mengutus 2 cucunya yang bernama Raden Hasan dan Nyai Sri Brojo Putih bin Ratu Wulung bin Sunan Gunung Jati, pernikahannya dengan Nyai Kawunganten, untuk menjaga Jepara agar tidak diserang oleh ajaran syariat bloko yang menentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Wali Songo. Sunan Gunung Jati mengutus 2 cucunya karena pada saat itu para tokoh penyebar Islam di Jepara telah wafat, seperti Sunan Hadirin wafat pada tahun 1549 Masehi. Lalu Ratu Kalinyamat pindah ke Alas Mantao untuk membuat Kadipaten Mataram Islam. Lalu ada Ketut Gurnandiwijoyo atau Datuk Singorojo juga telah wafat pada tahun 1550 Masehi karena dibunuh oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan lain-lain. Sesampainya di Jepara, Raden Hasan memilih tempat di sekitar desa Mayong yang berbatasan dengan Kudus. Lalu Raden Hasan menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Wali Songo di sana untuk menghalau ajaran baru dari Kudus. Sehingga Mbah Hasan adalah sebagai seorang ulama dengan laduni ma'una bil makaromah, sebagai ulama yang pertama kali menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ajaran Wali Songo di Jepara. Cara penyebarannya yaitu dengan pengajian di tempat tinggal Mbah Hasan. Setelah pengajian selesai, lalu para santri pulang. Mbah Hasan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melawan ajaran syariat bloko yang disebarkan oleh kelompok orang yang mengaku sebagai murid Sunan Kudus, yaitu ajaran yang mencampur aduk antara amaliyah dengan ibadah. Contoh, saat ibadah sholat menyembah Allah, orang wajib menutup aurat dengan pahala di akhirat kiamat. Saat amaliyah hubungan dengan antar makhluk, seseorang juga wajib menutup aurat sebagaimana saat sholat dengan pahala di akhirat kiamat. Sedangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Wali Songo, saat ibadah sholat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim wajib menutup semua aurat dengan pahala di akhirat kiamat tanpa ada pahala di dunia ataupun di alam kubur. Sedangkan saat amaliyah berhubungan dengan sesama makhluk, menutup aurat dibagi 2. Yang pertama, menutup aurat hukumnya wajib adil, yaitu amaliyah menutup aurat disesuaikan dengan adat atau kebiasaan budaya lokal, dengan pahala hanya di dunia saja. Jika menutup ataupun membuka aurat tidak sesuai dengan adat budaya lokal, maka dinamakan dolim. Adil ataupun dolim, saat menutup aurat, pahalanya hanya ada di dunia saja berupa bagus atau jelek dipandang makhluk lain, tanpa ada pahala ataupun adab di alam kubur ataupun
di akhirat kiamat. Budaya di Jawa saat itu adalah wanita hanya memakai kemben dan kerudung sampir, maka sudah adil. Karena sesuai dengan adat budaya muslimat Jawa saat itu dan sebagai tanda muslimat yang baik, maka akan mendapat pahala di dunia berupa tidak diganggu. Kerudung sampir muslimat aswaja adalah memakai kain panjang yang ditaruh di atas kepala, lalu ujung yang satunya diluruskan ke dada, sedangkan ujung yang satunya lagi dilingkarkan ke leher. Yang kedua, amaliyah menutup atau membuka aurat tergantung pada niat. Jika niat bagus agar tidak merangsang orang lain, maka dinamakan amalia soleh dengan pahala di alam kubur saja. Jika niat jelek membuka ataupun menutup aurat untuk merangsang orang lain atau untuk pamer agar dikatakan orang lain sebagai orang paling suci dan lain-lain, maka dinamakan amalia fahsya dengan azab di alam kubur saja. Niat jelek ataupun niat bagus akan mendapat pahala ataupun azab hanya di alam kubur saja, tapi tidak ada azab di dunia ataupun di akhirat kiamat dari niatnya tersebut. Jadi dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Wali Songo, menutup aurat ada 3 hisab yang berbeda, yang tidak bisa dicampur aduk semuanya. Ada hisab di akhirat kiamat saja, tapi ada hisab di dunia, ada hisab di alam kubur, dan baru ada hisab di akhirat kiamat. Pada saat Wali Songo mengajarkan menyebut kata Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menggabungkan lafaz al dan hu disambung dengan lam jalalah, yang menjadikan saat menyebut lam jalalah adalah memenuhi rongga mulut dengan udara dan posisi lidah kaku di tengah, tidak menyentuh rongga bawah ataupun rongga atas mulut, sehingga menjadi kata Allah. Tapi menurut aliran baru ini, kata Allah ada huruf lam jalalah, maka karena lam masih digabungkan sebagai huruf hijaiyah, sehingga menjadi kata Allah ataupun Allah, bahkan Allah. Begitu juga yang berkaitan dengan ibadah sholat. Wali Songo termasuk Kanjeng Sunan Kudus yang dilanjutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sudah sangat tahu arah kiblat, jika dari Jawa adalah ke barat, sedikit serong ke barat laut, tapi ketika Wali Songo dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa membangun masjid, tetap menghadap ke timur. Dan saat ibadah sholat tetap menghadap ke arah barat, yaitu menghadap arah wajah Ka'bah yang menghadap ke timur. Karena wajah Ka'bah cuma ada 4, yaitu wajah menghadap ke arah barat, wajah menghadap ke arah timur, wajah menghadap ke arah utara, wajah menghadap ke arah selatan. Karena Pulau Jawa ada di sebelah timur wajah Ka'bah, maka saat ibadah sholat, semua yang ada di sebelah timur wajah Ka'bah menghadap ke barat, yaitu menghadap ke wajah bagian timur Ka'bah. Sehingga tidak usah menghadap mencong ke arah barat laut, karena wajah Ka'bah tidak ada yang menghadap ke tenggara. Dan Ka'bah
bentuknya juga bukan bulat mempunyai banyak wajah. Kecuali jika saat ibadah sholat berada di negara Arab yang berada di tenggara Ka'bah, maka menghadapnya ke barat laut Ka'bah. Sehingga Wali Songo dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Jawa selalu berpesan, yen sholat kudu madhep sing tetek ojo menceng. Artinya, kalau ibadah sholat harus menghadap kiblat arah wajah Ka'bah, yaitu kita menghadap ke barat, ke arah wajah ke timur Ka'bah. Tidak usah menghadap, melenceng, atau menyerong ke kiri, ke arah barat daya, ataupun menyerong ke kanan, ke arah barat laut. Sedangkan bagi aliran baru yang mengaku sebagai murid Kanjeng Sunan Kudus, saat ibadah sholat harus menghadap pas persis ke arah kiblat. Sehingga saat sholat arahnya kalau dari Jawa mencong ke arah barat laut. Seperti saat sholat ketika seseorang berada di arah tenggara Ka'bah di lokasi negara Arab. Dan aliran baru ini juga ingin merubah semua adat budaya Jawa menjadi adat budaya Arab. Akan tetapi orang Islam aliran Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap mereka sesat. Sehingga hanya membiarkannya saja karena orang Ahlussunnah wal Jamaah sudah paham kalau aliran syariat bloko yang disebarkan oleh orang yang mengaku sebagai murid Kanjeng Sunan Kudus hanya punya kemampuan memakai kepintaran akal saja untuk memanai apa adanya dalil. Karena guru bersanad mereka yaitu Kanjeng Sunan Kudus telah wafat. Sehingga mereka hanya membaca dalil apa adanya arti dalil saja tanpa guru bersanad. Lalu tidak memakai kecerdasan fikir untuk memahami makna, maksud, tujuan suatu dalil seperti yang dimiliki oleh orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kembali ke asal-usul Pondok Balikambang, Mbah Sabilan, Katok Mayongan, Saridin Pati, Kiai Soleh Darat. Pada tahun 1550 Masehi, Sri Brojo Putih, adik dari Raden Hasan, menikah dengan Aji Rogo, anak dari Mbah Gemblong, Tegal Sambi. Lalu mereka tinggal di desa Demaan, Jepara. Lalu mereka dikaruniai anak yang bernama Wagisan, Kerunti, dan Loman. Saat itu sudah ada nama desa Demaan. Karena pada tahun 1528 Masehi, desa Demaan sudah dibuat oleh Ratu Kalinyamat. Yaitu pada saat Ratu Kalinyamat membunuh seekor anak buaya yang berasal dari Demak. Lalu desa tersebut menjadi desa Boyodemak, lalu menjadi desa Demaan. Tapi kisah lengkap tentang asal-usul desa Demaan, Jepara, karena sangat panjang, akan kita bahas dalam bab khusus. Lalu sekitar tahun 1555 Masehi, pada saat Mbah Aji Rogo dan Nyai Sri Brojo Putih melahirkan anak yang ketiga yang bernama Loman, Sri Brojo Putih mendengar kabar bahwa ajaran syariat bloko yang diajarkan oleh kelompok orang yang mengaku sebagai murid Sunan Kudus, yang mempunyai ciri memakai celana cingkrang,
yaitu celana sepanjang betis, mulai menyerang Jepara yang berpusat di Desa Mayong. Sehingga saat ini katok cingkrang lebih dikenal dengan sebutan katok mayongan atau celana khas Desa Mayong, Kabupaten Jepara. Tapi asal-usul nama Desa Mayong juga sudah ada pada tahun 1549 Masehi oleh Raden Setro yang dirampok. Lalu rampok moyang-moyong membawa harta rampokan, akan kita bahas lengkap dalam bab lain. Setelah Sri Brojo Putih mendengar kabar bahwa aliran syariat Bloko yang diajarkan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai murid Sunan Kudus mulai menyerang Jepara yang berpusat di Mayong, lalu Sri Brojo Putih segera pergi ke Mayong membantu kakaknya yang bernama Hasan berjuang mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diserang oleh mereka. Demi menjaga keamanan dari serangan aliran baru yang akan menyerang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Wali Songo di Jepara, lalu Sri Brojo Putih membuat tempat mengaji ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di atas rakit bambu atau dalam bahasa Jawa dinamakan bale, yang terapung di atas air atau dalam bahasa Jawa dinamakan kambang. Dan santrinya tidak boleh keluar sebelum khatam atau dinamakan mondok agar tidak tercampur dengan ajaran syariat Bloko, sehingga tempat tersebut dinamakan Mondok Bale Kambang, agar ajaran Islam yang diajarkan Mbah Hasan dan Sri Brojo Putih benar-benar murni, tidak tercampur oleh aliran lain. Sedangkan Mbak Ajirogo, suami Sri Brojo Putih, mendirikan masjid yang menghadap ke arah timur dan saat sholat menghadap ke arah barat yang berada di Desa Demaan, Jepara, dan juga sebagai tempat mengajarkan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dengan metode santri mengaji, setelah mengaji pulang ke rumah. Sehingga Mbah Sri Brojo Putih adalah seorang ulama dengan laduni maunah bil makaromah sebagai ulama yang pertama kali menemukan cara membuat pondok pesantren di Jepara. Akan tetapi saat itu ada santri yang keluar masuk pondok, sehingga Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mendengar kabar tersebut lalu berpesan kepada Raden Hasan dan Nyai Sri Brojo Putih. Hanya ada 2 dari per 100 santrimu yang akan benar-benar murni memegang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Kanjeng Sunan Gunung Jati juga berpesan lagi, hanya yang keturunan Wali Songo yang akan ikut membenarkan cerita Jepara yang rusak. Selanjutnya Kanjeng Sunan Gunung Jati juga berpesan lagi, saat mengaji antara santri pria dan wanita jangan dipisah agar mereka mempelajari cara hidup dan lain-lain. Di Pondok Bale Kambang saat itu, bagi santri pria memakai sarung, sedangkan bagi santri wanita selain memakai jarik dari mulai lutut sampai ke dada, juga memakai kerudung sampir, tanda muslimat aswaja agar tidak diganggu, yaitu kerudung sampir sebagai penutup kepala yang
ujung satunya dilipat ke belakang membalut leher, sedangkan ujung satunya lurus ke bawah menutup dada. Sebagai pondok pesantren buatan ulama dengan laduni Ma'unah bil Makaromah, karena dibuat pada zaman Wali Songo dan atas perintah Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka setiap ada kegiatan sholawatan al berjanji di malam Senin, terkadang Kanjeng Sunan Gunung Jati selalu hadir di Pondok Bale Kambang. Selang waktu lama, pondok di Jepara tetap cuma ada satu saja, yaitu pondok di atas air atau dinamakan Bale Kambang. Selanjutnya pada sekitar tahun 1800-an ada keturunan dari pondok Bale Kambang, yaitu keturunan nasab dari Nyai Sri Brojo Putih sebagai pembuat Bale Kambang, yaitu yang bernama Soleh. Soleh menemukan cara menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar lingkaran air Pondok Bale Kambang, yaitu di daratan, agar penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin luas. Maka Soleh akhirnya berhasil, sehingga Soleh dinamakan Kiai Daratan, yang akhirnya dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat adalah seorang ulama dengan laduni Ma'unah. Hanya Ma'unah saja, karena Kiai Soleh tidak sezaman dengan Wali Songo. Jika sezaman dengan Wali Songo, maka dinamakan mempunyai laduni Ma'unah bil Makaromah. Karena tidak sezaman dengan Wali Songo, maka hanya mempunyai laduni Ma'unah saja. Laduni Ma'unah Kiai Soleh Darat adalah sebagai orang yang pertama kali membuat pondok di daratan di Jepara. Lalu Kiai Soleh Darat akhirnya mempunyai santri perempuan di daratan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini belajar ilmu agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sangat paham beda antara amalia dengan ibadah. Saat amalia menutup aurat, Raden Ajeng Kartini memakai adat budaya Jawa, rambutnya disanggul. Tapi saat ibadah sholat, saat menutup aurat, semua auratnya ditutup sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena Raden Ajeng Kartini sangat paham beda antara menutup aurat saat amalia dengan saat ibadah. Tapi kisah lengkap tentang Kiai Soleh Darat dan Raden Ajeng Kartini akan kita bahas dalam bab lain. Mbah Ajirogo, suami Nyai Sri Brojo Putih, akhirnya wafat karena usia tua pada hari Senin Wage bulan Recep, dimakamkan di desa Demaan, Kabupaten Jepara. Lalu Nyai Sri Brojo Putih wafat pada hari Jumat Pahing bulan Besar di Pondok Bale Kambang, namun meminta dimakamkan di desa Demaan di samping suaminya dengan nama Makam Sabilan, yang artinya makam tokoh yang berjuang di jalan Allah untuk mengajarkan dan menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jepara. Menceritakan kisah Mbah Sabilan adalah menceritakan kisah keluarga saya sendiri, karena saya juga mempunyai kaitan nasab ke Mbah Sabilan. Dengan bukti, saat ini saya adalah orang yang mewarisi hibah
tanah turun-temurun, tanah milik Mbarso sebagai tempat tinggal Mbarso zaman dulu dan Nyai Sri Emping, dan artefak yang lain yang merupakan buyut dari Mbah Sabilan Ajirogo bin Suyadi bin Sekarpadu bin Tambarso dan Nyai Sri Emping. Sedangkan Nyai Sabilan Sri Brojopute adalah Binta Ratu Wulung, Binta Sunan Gunung Jati, pernikahannya dengan Nyai Kawunganten. Situs gua milik Mbah Sabilan yang ada di sekitar makam Mbah Sabilan insya Allah akan kita ungkap di lain waktu. Demikian sekilas kisah tentang asal-usul Pondok Mbale Kambang, Mbah Sabilan, Jepara, Katok Mayungan, Sari Denpati, Kyai Soleh Darat. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain, masih dalam Babat Jepara Selendang Sutra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.